Saya melihat bahwa politik ini merupakan salah satu pintu masuk untuk dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Baik, pertama alasan saya terjun di dunia politik adalah niat yang tulus untuk bagaimana dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, saya melihat bahwa politik ini merupakan salah satu pintu masuk untuk dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Partai Golkar, kalau saya sebut ini sebagai partai lahiriah saya. Jadi saya lahir sudah Golkar. Jadi memang keluarga besar kami adalah keluarga besar Partai Golkar. Baik, apresiasi dan juga tanggung jawab yang tinggi tentunya ya, yang diberikan oleh Pak Ketua Umum, kepercayaan kepada saya untuk dapat mengemban tugas sebagai Wasekjen PP Jawa 1. Tentunya dalam peta politik nasional, pemilih Indonesia itu basis suaranya berada di wilayah Jawa 1 yang meliputi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, apabila Golkar ingin memenangkan pemilu 2024 dan memenangkan Bapak Airlangga Hartarto sebagai presiden, maka sudah mutlak wilayah Jawa 1 ini harus kita bisa menangkan. Dengan kondisi sekarang, tentu para pemilih pemula atau generasi muda ini menjadi salah satu magnet untuk bagaimana kita dapat merangkul mereka, memberikan informasi agar mereka pun juga paham terhadap politik. Tentu strategi yang harus kita lakukan adalah pendekatan dengan kondisi sesuai dengan apa yang mereka saat ini rasakan, yaitu pendekatannya harus melalui gaya anak muda juga tentunya, baik melalui tadi media sosial ataupun pendekatan-pendekatan lainnya yang memang melihat dari potensi lingkungan generasi muda tersebut. Betul. Melihat dari peta politik Jawa 1, ini merupakan kurang lebih itu 30% pemilih nasional itu berada di wilayah ini. Jadi saya berharap nanti bagi caleg-caleg atau fungsionaris yang telah ditugaskan untuk 3 wilayah tersebut untuk dapat memaksimalkan tadi potensi untuk dapat meraih suara yang maksimal. Karena saya berharap bahwa kekuatan Partai Golkar ini bisa terlihat dari hasil pemilu di tahun 2024 khususnya di wilayah Jawa 1. Jadi saya menitipkan dalam kaitan program ini khususnya kepada fungsionaris dan caleg harus betul-betul maksimal untuk dapat memaksimalkan potensi raihan suara yang akan didapat di 2024. Khusus kalau untuk memenangkan Partai Golkar, tentu kita harus juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja keberhasilan kader-kader Partai Golkar. Ya salah satunya keberhasilan Bapak Ketua Umum dalam mengelola pemulihan ekonomi secara nasional. Nah ini juga harus terinformasikan terhadap masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jawa 1 dan saya yang ada di Provinsi Banten. Dan juga termasuk banyak juga kepala-kepala daerah yang dari Partai Golkar yang memang memiliki prestasi. Nah dari situlah kita
harus juga dapat memberikan edukasi informasi terhadap masyarakat terkait keberhasilan kerja-kerja kader Partai Golkar. Karena dengan alasan tersebutlah kenapa masyarakat harus memilih dan akan memilih kader-kader Partai Golkar di pemilu 2024. Ya, tentu kan berbeda. Pada saat itu saya diamanahkan sebagai wakil gubernur, ya tentu dalam koridor tatanan pemerintahan yang memang saya harus mengayomi semua masyarakat Provinsi Banten, tidak melihat partai politiknya, tidak melihat adat budayanya, karena memang saya harus memberikan layanan yang prima bagi masyarakat Banten selama menjabat wakil gubernur Banten. Berbeda dengan kondisi saya ditugaskan menjadi kader Partai Golkar, menjadi Wasekjen DPP Partai Golkar. Ini merupakan salah satu tugas juga yang mulia untuk bagaimana saya dapat mengemban amanah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Partai Golkar. Tentu dukungan dari keluarga ini salah satu kunci bagi saya adalah menjalani karir politik. Karena saya melihat apabila tidak ada restu dan dukungan dari keluarga, ini merupakan salah satu langkah yang berat. Tetapi karena adanya dukungan, adanya kebersamaan, dan adanya dorongan, ini merupakan salah satu kekuatan bagi saya pribadi untuk mengarungi karir politik yang selama ini saya geluti. Saya berharap beserta seluruh jajaran pengurus Partai Golkar, khususnya yang ada di wilayah Banten dan juga yang ada di wilayah Jawa 1, memberikan dorongan dan support terhadap Bapak Ketua Umum Partai Golkar untuk maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Karena apabila Pak Ketum maju, itu merupakan salah satu amanah dan juga kekuatan semangat yang harus kita perjuangkan di pemilu 2024. Yang pertama, kepada seluruh keluarga besar kader Partai Golkar seluruh Indonesia. Yang pasti kita harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Dan yang kedua, kita harus selalu menjaga amanah yang telah diberikan oleh Partai Golkar untuk kita jalankan sebaik-baiknya, yaitu untuk memenangkan Partai Golkar dan juga memenangkan Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepada seluruh generasi muda Partai Golkar, saya berharap bahwa kalian merupakan salah satu tonggak penguat kekuatan Partai Golkar menghadapi pemilu 2024 yang memang pemilih pemulanya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya kepada seluruh generasi muda Partai Golkar dapat merangkul seluruh generasi muda untuk dapat memilih Partai Golkar di tahun 2024.